Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rafa Ana Nabila dan Bu Erna. Maaf, hari ini Bu Erna tidak hadir karena sakit. Akan menjelaskan tentang permainan edukatif pada anak usia dini di mata kuliah pelajaran dan pembelajaran anak usia dini yang didoseni oleh dosen mata kuliah Bu Jen Siti Dwijayanti MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Konteks yang pertama pengertian APE menurut ahli, yang kedua tujuan dan manfaat atau fungsi, yang ketiga jenis-jenis dan kategori, yang keempat faktor dan prinsip. Pengertian APE menurut ahli. Menurut Direktorat Padu Diknas 2003, definisi alat permainan edukatif sebagai alat suatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat dikembangkan seluruh kemampuan anak. Permainan edukatif adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Menurut Michael Sugianto tahun 1995. Menurut Adam 1975 berpendapat bahwa permainan edukatif adalah semua bentuk permainan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan atau pengalaman belajar kepada para pemainnya, termasuk permainan tradisional dan modern yang diberi muatan pendidikan dan pembelajaran atas dasar pengertian itu. Tujuan permainan edukatif sendiri, yang pertama mengembangkan keterampilan motorik halus dan wawasan berpikir anak, yang kedua mengembangkan kemampuan sosial emosional, yang ketiga mengembangkan kemampuan kognisi atau kecerdasan. Di sini juga ada tujuan alat permainannya, yang satu memperjelas materi yang diberikan, yang kedua memberikan motivasi dan merangsang anak untuk bereksplorasi, bereksperimen, mengembangkan berbagai aspek perkembangan, memberikan kesenangan pada anak dalam bermain. APE dirancang dan ditunjukkan untuk anak dengan mempertimbangkan karakter pengembangannya termasuk masalah perbedaan usia. APE juga difungsikan untuk mengembangkan berbagai aspek di perkembangan anak usia dini. Sini. Manfaat permainan anak usia dini. Yang pertama yaitu APE untuk mengembangkan fisik motorik anak usia dini, terutama taman kanak-kanak adalah anak yang selalu aktif. Maksudnya karena sebagian besar alat permain diperuntukkan bagi pengembangan koordinasi, gerak otot kasar, penyediaan peralatan untuk pelatihan gerak otot kasar, misal kegiatan naik turun tangga, meluncur, akrobatik, memanjat, berayun dengan papan keseimbangan dan sebagainya. Yang kedua, APE untuk mengembangkan kognitif. Maksudnya kemampuan kognitif yang dapat dikembangkan melalui kegiatan bermain, di antaranya kemampuan mengenai sesuatu, mengingat barang dengan menghitung jumlah dan memberikan penilaian. Kegiatan bermain dilakukan dengan mengamati seperti melihat bentuk, warna, dan ukuran. Sedangkan kegiatan mendengar dilakukan dengan mendengar bebunyian suara dan nada. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan aspek kognitif yaitu diantaranya papan pasak kecil, papan pasak berkenjang, papan tongkat, warna, menara, gelar bujur sangkar, balok ukur, papan hitung, dan lain-lain. Lalu ketiga, APE untuk mengembangkan kreativitas. Ciri-ciri anak kreatif adalah melenturkan kepekaan, penggunaan daya imajinasi, kesediaan mengambil resiko. APE semacam tanah liat, cat, krayon, kertas, balok-balok, air, dan pasir dapat mendorong anak untuk mencoba cara-cara baru dengan sendirinya dan meningkatkan kreativitas anak. Lalu yang terakhir, APE untuk mengembangkan bahasa. Bahan dan peralatan yang dapat digunakan untuk pengembangan keterampilan bahasa adalah sesuatu
yang mengembangkan gambaran mental seperti suara angin, mobil, suara-suara. Dalam kaitannya dengan perkembangan bahasa ekspresif meliputi benda-benda yang ada di sekitar anak, baik benda, kata kerja maupun kata sifat. APE untuk kemampuan berbahasa dapat dilihat dari apa yang telah dikembangkan oleh Peabody. APE dikembangkan oleh anak-anak, terdiri dari 2 boneka tangan yang berfungsi tokoh mediator. Boneka ini dilengkapi dengan papan magnet, gambar-gambar piring hitam berisi lagu, tema, cerita yang lengkap, dan lain-lain. Lalu selanjutnya fungsi permainan alat edukatif. Fungsi alat permainan edukatif diantaranya yang di sini menciptakan situasi melalui belajar, menumbuhkan rasa percaya diri, memberikan stimulus dalam membentuk perilaku, memberikan kesempatan anak bersosialisasi. Di sini menumbuhkan rasa percaya diri maksudnya adalah kegiatan yang mereka sukai dengan cara menggali, menemukan sesuai yang mereka ketahui. Kondisi tersebut sangat mendukung anak dalam pengembangan rasa percaya diri, yang memiliki fungsi sangat strategis sebagai bahan tidak terpisahkan dari kegiatan anak dalam melakukan kegiatan-kegiatannya. Misal, menyusun balok-balok menjadi suatu bangunan tertentu. Pada saat tersebut ada suatu proses dilakukan anak sehingga anak mengalami suatu kepuasan setelah melampaui suatu tahap proses tertentu tersebut. Lalu memberikan kesempatan anak bersosialisasi seperti kerjasama, komunikasi, harmonis antar anak sehingga menghasilkan suara yang merdu, permainan yang bagus gitu sesama temannya. Lalu kecapaian kelebihan menambah capek atau kesulitan menyakitkan, sebab dalam hal itu dapat bahaya bagi fisik, melemahkan jasmani. Jika ya pasti untuk bersosialisasi pasti ada hal positif dan negatifnya. Yang hal positifnya anak dapat bermain bersama temannya, hal negatifnya pasti ada aja rebutan dan sebagainya. Lalu jenis-jenis permainan edukatif. Apa yang diciptakan Peabody? Karya Peabody ini memberikan program pengetahuan dasar bahasa, yaitu kosakata ya, yang seperti disebutin tadi dengan bisa dengan boneka apa nanti di sini disebutin di sini nih. Contoh peralatannya balok klondors, blotsdos, lalu puzzle. Selanjutnya puzzle jam nih, boneka tangan aktif untuk anak bercerita, mau bersosialisasi dengan temannya, mengumumkan pendapatnya. Di sini kotak alfabet, boneka jari. Contoh alat permainan edukatif di luar yaitu ayunan, serodotan, jungkit-jungkedang. Di sini ada mes, mobil. Nah, ini dari bahan bekas. Kita bisa bikin juga dari tutup botol. Dari untuk menambah kreativitas anak juga, anak yang membuat mainannya sendiri bisa. Nih, kategori permainan edukatif sesuai dengan sarana bila sesuai dengan sasaran. Bila sasaran dari permainan adalah untuk mengembangkan kognitif, efektif, bahasa, agama, sosial, emosi maupun psikomotorik anak, maka permainan tersebut bisa dikategorikan sebagai permainan edukatif. Multifungsi, jika mainan itu tidak hanya mengembangkan kognitif, efektif, agama, bahasa, sosial, emosi, ataupun psikomotorik, melainkan menggabungkan dari 2 atau seluruh ranah tersebut, maka permainan itu dikategorikan sebagai permainan edukatif. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan. Apabila tujuan dari permainan tersebut jelas memiliki nilai edukatif, misal mengembangkan kemampuan problem solving, mengklarifikasi nilai, melatih kepemimpinan, ketangkasan, kemampuan berpikir cepat, mengasah berpikir kreatif dan lain sebagainya. Melatih konsep-konsep dasar. Banyak permainan edukatif yang merangsang konsep dengan operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lainnya. Bila permainan itu dilatih konsep dasar, maka permainan itu dapat disebut permainan edukatif. Yang kelima, merangsang kreativitas permainan,
yang mampu mendorong anak berpikir kreatif. Bisa dikatakan permainan edukatif. Jadi dikategorikan permainan edukatif pada anak usia dini adalah apabila mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi penggunanya maupun problem solving, memecahkan masalah, meningkatkan konsentrasi dan sebagainya. Di sini faktor dan prinsip permainan edukatif. Faktornya yang pertama kesehatan, menerima sosial dari kelompok bermain, tingkat kecerdasan tiap anak berbeda. Makanya dari itu permainan anak-anak pun berbeda. Permainan dari PAUD, anak usia dini, anak usia 5 sampai 6 tahun, anak usia 6 sampai 7 tahun pasti permainannya berbeda. Jenis kelamin dalam suasana kelas, alat permain. Nah, jenis kelamin dalam suasana kelas misalnya perempuan boneka-bonekaan, laki-laki mobil dan sebagainya. Alat permainan, tidak semua alat permainan bisa didapatkan dengan mudah di lingkungan sekolah. Lingkungan sesuai dengan lingkungan yang akan digunakan bermain dengan lingkungan yang tersedia. Beberapa hal berikut ini perlu diperhatikan oleh guru memilih permainan. Yang pertama, tingkat kesulitan anak merasa bermain tersebut mudah. Perkembangan inteligensi antara anak usia dini dengan anak sekolah dasar dan SMP berbeda. Keselamatan, beberapa permainan cukup aman untuk dimainkan oleh anak SD dan anak SMP, belum tentu baik untuk anak PAUD. Lalu, yang terakhir, kesimpulannya, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alat permainan edukatif (APE) merupakan seperangkat instrumen, baik merupakan metode atau cara maupun perkakas yang digunakan seseorang dalam rangka mendidik anak dengan menentukan konsep bermain sambil belajar dari sudut pandang orang tua atau pendidik. APE memiliki arti sangat penting karena dapat membantu dan memudahkan mereka dalam mendampingi proses pembelajaran pada anak usia dini. Sedangkan dari sudut pandang anak-anak, APE memiliki arti penting sebagai dapat mengembangkan konsentrasi anak, dapat mengatasi keterbatasan bahasa anak, dapat mendorong anak bersosialisasi, dapat menambah daya ingat dan pemahaman anak mengenai sesuatu. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan milik kami. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.